Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfansyah Rahmat Akbar, NPM 200810100006 dari kelas Informatika A. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pengantar algoritma. Yang kedua, penjelasan flowchart atau sirkuit. Yang ketiga, teknik percabangan. Dan yang keempat, teknik perulangan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pengantar algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas tetapi tersusun secara logis dan matematis. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algorithm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang biasa dipanggil Al-Khwarizmi. Fungsi algoritma. Fungsi algoritma pada dasarnya, algoritma adalah sebagai pemecah masalah. Namun, jika ditinjau dari keilmuan komputasi, khususnya program developers, adalah pertama, memecahkan permasalahan logika program yang rumit. Yang kedua, menyederhanakan source code program. Dan yang ketiga, jalan pintas source code. Keuntungan pembuatan algoritma. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. 2. Saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Pengertian flowchart. Flowchart adalah bagan alir yang merupakan representasi secara grafik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan begitu, flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Fungsi flowchart memastikan program memiliki alurnya, melihat keseluruhan program, melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan, pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Simbol-simbol di flowchart. Flow direction symbol yang artinya arah panah yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Terminator simbol yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. 3. Konektor simbol yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Konektor simbol yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol delegation. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input output. Simbol yang menyatakan proses input
dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yakni layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Pengertian pseudocode. Pseudocode adalah suatu bahasa yang memungkinkan para programmer untuk berpikir terhadap suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan tanpa harus memikirkan kode atau sintak dari bahasa pemrograman tertentu. Di dalam pseudocode tidak memiliki aturan dalam penulisan sintaknya. Jadi, pseudocode digunakan untuk menggambarkan logika secara berurutan dari program tanpa berpikir terlebih dahulu bagaimana bahasa pemrogramannya. Fungsi pseudocode. Ini adalah beberapa fungsi dari pseudocode. Yang pertama, pseudocode memiliki fungsi sebagai alat dokumentasi. Pseudocode dapat mempermudah penggunanya dalam memahami serta memperjelas cara menyelesaikan masalahnya. Ketiga, pseudocode dapat membantu penggunanya dalam menuliskan sebuah algoritma yang akan dibuatnya. Yang keempat, pseudocode memiliki aspek yang sangat ringkas dan mudah karena pseudocode tidak bergantung pada suatu sistem tertentu, dan itulah yang menjadikannya prinsip utama dari sebuah algoritma. Struktur pseudocode. Pertama, bagian judul. Bagian judul ini berisi judul algoritma. Biasanya bagian ini diawali dengan kata program, lalu diikuti dengan nama algoritma. Yang kedua, bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini digunakan untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan jenis-jenis variabel yang akan digunakan dalam proses algoritma. Bagian implementasi. Bagian implementasi ini bisa dikatakan sebagai bagian inti atau utama, yang mana merupakan bagian jalannya sebuah algoritma. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik percabangan. Teknik percabangan adalah untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan yang keinginan pengguna. Sistem berdasarkan beberapa kondisi yang terjadi pada sistem yang digunakan tersebut. Macam-macam percabangan. Pertama, percabangan if. Yang kedua, percabangan if atau else. Yang ketiga, percabangan if atau else atau if. Yang keempat, percabangan switch atau case. Yang kelima, percabangan dengan operator ternary. Yang keenam, percabangan bersarang atau nested. Pengertian teknik perulangan. Loop dapat diartikan sebagai perputaran dan dapat digunakan untuk memberikan perintah agar suatu statement dapat dieksekusi berkali-kali. Selain itu, fungsi loop dapat mendeskripsikan suatu grup
satu baris atau beberapa baris program dieksekusi sebanyak beberapa kali. Macam-macam perulangan. Pertama, perulangan for. Yang kedua, perulangan while. Yang ketiga, perulangan do while. Sekian presentasi dari saya tentang pengantar algoritma, flowchart dan procedure code, teknik percabangan, dan teknik perulangan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.